Logam berikutnya yang akan kita bahas adalah kromium. Berikut ini adalah sifat-sifat dari kromium. Logam kromium banyak digunakan di industri, berada dalam semua bentuk oksidasinya, mulai dari krom 2 hingga krom 6. Namun hanya krom 3 dan krom 6 yang terbanyak digunakan. Krom 6 100 sampai 1000 kali lebih toksik dibandingkan krom 3. Tubuh kita juga memerlukan krom 3. Pajaran kromium di tempat kerja dapat berasal dari mineral batuan. Alloy ferrokrom mengandung 60% kromium yang merupakan sumber utama dari kromium. Manufaktur pigmen, pengelasan, electroplating, pengawet kayu, zat pewarna kecoklatan, ini semua mungkin adalah pajanan kromium yang mungkin terjadi di tempat kerja. Pajaran dari lingkungan hasil pembakaran fly ash pada insinerator dan limbah yang mengandung krom. Pajaran domestik, krom dapat berada dalam makanan dan juga hati hewan pangan. Toksisitas kromium, berikut ini akan kita lihat bahwa absorpsi kromium 6 2-10% lebih besar dibandingkan kromium 3 yang berkisar hanya 0,5-2% saja. Kromium terinhalasi diabsorpsi paru melalui transfer melewati membran sel alveoli. Selanjutnya absorpsi dermal tergantung dari bentuk kimiawi kromium, penggerak dan juga integritas kulit. Absorpsi kromium 6 melalui pajanan udara di industri. Krom 6 korosif dan menyebabkan pengikisan saluran pernafasan, pencernaan, dan juga kulit. Pajanan kromium di tempat kerja menyebabkan asma. Tertelan kromium dapat menyebabkan kegagalan ginjal. Kromium telah dikategorikan sebagai karsinogen grup 1 human karsinogen. Monitoring biologi bagi kromium adalah sebagai berikut. Dalam darah dan urin, konsentrasi krom dalam plasma darah dan urin. Biological exposure index urin adalah 25 mikrogram per liter total krom dalam urin pada akhir minggu kerja. Selain itu juga ditetapkan sejumlah 10 mikrogram per liter total krom dalam urin sebagai increase selama shift kerja. Kadar kromium dalam rambut juga meningkat sesuai dengan lamanya pajanan. Berikut ini adalah studi kasus kromium. Rekan-rekan bisa melihat video Erin Brockovich dan mendiskusikan kapan waktu kejadiannya, lokasinya di mana, jenis industrinya, toksikannya apa, efek toksik dan dampak kesehatannya, jumlah korban, dan juga pembelajaran terpetik. Silakan menyaksikan. What can I do for you, Erin? Well, believe it or not, I'm on the prowl for some water records. You come to the right place. I guess I did. Toksisitas logam berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai timbal. Berikut ini adalah sifat dan karakteristik dari logam timbal. Kita ketahui bahwa timbal tidak memiliki fungsi biologi pada manusia, digunakan pada cat dan juga pembatas atap. Logam ini berwarna abu kehitaman dan mudah dibentuk. Telah digunakan sejak zaman purbakala dan pajanan timbal menyebabkan beban penyakit global pada anak kurang lebih 1% berdasarkan studi yang dilakukan oleh Snashall 2012. Pajanan timbal dapat berasal dari peleburan logam, pengelasan, renovasi kapal, perpipaan alloy, bengkel, tambang, baterai, pigmen, kosmetik, keramik dan gelas, serta limbah. Timbal merupakan mineral penting yang mengandung timbal yang kita kenal sebagai galena atau lead sulfide, cerussite, lead carbonate, dan juga anglesite, lead sulfate. Persentase penggunaan timbal di dalam industri antara lain antara 40 hingga 50% dalam baterai lead acid. Kemudian 20% pada lempeng logam dan 10% pada timbal alkali aditif anti knocking. Pajanan timbal, jalur pajanan dapat masuk melalui inhalasi dan oral jika terkena. Kemudian bentuk pajanannya dari debu timbal dan juga uap timbal. Risiko pajanan tinggi berasal dari tempat kerja dengan temperatur tinggi, melukis dan seni, serta manufaktur timbal alkil. Toksisitas timbal untuk gejala pajanan akut, kelelahan, nyeri otot, insomnia, kebingungan, pusing, dan juga kelelahan. Irritability dan ada logam terasa dalam lidah
atau metallic taste kita sebut. Nafsu makan rendah, kehilangan berat badan. Sedangkan gejala kronik dapat berupa gangguan konsentrasi dan memori, neuropati, tangan dan kaki mudah jatuh, gangguan hematopoietik atau sintesis porfirin dan mengakibatkan anemia, gangguan sistem saraf, gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, hingga gangguan sistem reproduksi yang berupa misalnya keguguran, aborsi spontan, penurunan aktivitas dan jumlah sperma, serta gangguan kardiovaskular atau hipertensi. Dari studi yang dilakukan oleh UNOCHA diperoleh data bahwa kurang lebih 18.000 populasi terdampak timbal dan 200 anak meninggal akibat timbal. Monitoring biologik dari timbal adalah sebagai berikut. Biological Exposure Index-nya adalah 30 mikrogram per 100 ml darah. Pada anak tidak boleh melebihi 10 mikrogram per 100 ml. Timbal juga ditemukan dalam darah, urin, keringat, rambut, kuku, saliva, dan susu. Enzim dalam darah dan sintesis porfirin terhambat oleh timbal sehingga mengganggu pembentukan darah.